plastik di Bekasi, Jawa Barat, pemerintah meminta penyelidikan menyeluruh dilakukan. Ada dugaan beras plastik disebarkan bukan karena motif ekonomi. Benarkah sebaran beras plastik ini tidak masif dan hanya berada di satu titik saja? Lalu apa kemungkinan motif di balik temuan beras plastik ini dan apa yang harus segera dilakukan oleh pemerintah untuk mengamankan kualitas serta distribusi bahan pangan di lapangan? Kami akan membahasnya langsung dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio Prime Time News malam hari ini. Yang pertama ada pengamat ekonomi pertanian Bustanul Arifin. Selamat sore Mas Inul. Selamat sore Mas Wahyu. Terima kasih sudah hadir di Prime Time News. Dan juga ada Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang juga staf khusus Menteri Perdagangan Ardiansyah Parman. Pak Ardiansyah. Selamat sore. Selamat sore Pak Ardiansyah. Kita sudah satu pekan ini disibukkan dengan kekhawatiran gitu, rasa cemas di masyarakat kita termasuk konsumen beras begitu kan. Sehari-hari kemudian ada kabar beras plastik. Ada dugaan macam-macam. Dari Anda Pak Ardiansyah. Kami memandangnya dari Badan Perlindungan Konsumen ada peningkatan kesadaran konsumen tentang haknya untuk dilindungi, sehingga masyarakat lebih berani menyampaikan pendapat, keluhan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab. Ini menandakan bahwa indeks keberdayaan konsumen meningkat, Pak. Akibat itu, pelaku usaha menjadi lebih waspada, melakukan kesadaran yang tinggi, kewaspadaan yang tinggi, lalu mereka melakukan langkah-langkah. Setiap mendapat pasokan beras, mereka melakukan pengecekan. Karena yang mereka kenal selama ini berpuluh-puluh tahun, pedagang beras itu mengenal yang namanya beras asli. Beras palsu mereka nggak ngerti, Pak. Selama ini tidak pernah terdekat karena ada tidak beras pernah plastik, ada beras palsu atau apa. Iya. Nah itu yang kami melihat. Nah, kami juga selalu mengikuti perkembangan yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga, dan pada hari Jumat dipimpin oleh Menteri Perdagangan dilakukan rapat koordinasi, hadir kementerian lembaga termasuk Bariskrim dan sebagainya, melakukan langkah-langkah koordinasi. Bahkan sebelumnya Menteri Perdagangan menginstruksikan kepada semua kepala dinas yang membidangi perdagangan untuk melakukan pemantauan di lapangan. Dari 500 titik, katakanlah kabupaten kota lebih, hanya satu, Pak, di Bekasi. Ini yang mungkin perlu hanya kita... satu pasar juga? Atau satu ada pasar lain? juga. Hanya di satu pasar? Baru itu. Oke. Itu yang kita... Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen melakukan sampling. 25 titik telah diambil sampel, sedang dikerjakan di lab, dan mudah-mudahan dalam minggu depan ini sudah ada pengumuman, karena masyarakat menunggu hasil dari itu. Dalam artian kalau tadi di sejumlah daerah lain tidak ditemukan dan hanya terlokalisir di satu titik, artinya ini ada apa, Pak? Itu kami nggak mengerti kalau itu. Mas Inul mungkin mengerti? Mudah-mudahan ya tidak masif, itu saya berdoa. Kalau Mas Wahyu tadi kira-kira ada apa, pasti semuanya masih menduga-duga arahnya kemana. Kami melihat ya itu masih belum lah kalau memang ingin mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Nggak kena dalam perhitungan ekonominya, nggak kena ya. Tidak kena begitu ya, sudah ditegaskan juga oleh sejumlah pakar begitu ya. Pakar kimia juga menyebutkan kosnya begitu besar dengan bahan plastik dan lain-lain. Apalagi kalau memang mau dikaitkan dengan kejadian yang beredar di media sosial, di YouTube, dimanapun dikaitkan dengan perbuatan plastik dari China dan seterusnya ya. Sejarahnya Indonesia sih jarang atau nyaris tidak pernah melakukan impor dari China. Karena China memang produksinya 110 juta ton, tapi dimakan sendiri pun sudah habis. Kan mereka masih impor, mereka masih dari Thailand, mereka impor dari Vietnam, kita pun mengimpor dari Thailand atau Vietnam. Atau mungkin masuk dari negara lain, mungkin pernah terdengar kasus kemungkinan serupa? Kemungkinan itu tetap ada, tapi kalau merujuk kepada kejadian sejenis, tapi untuk kasus susu di China yang bikin heboh 2012 kalau tidak salah, cucu tersampur melamin, itu kejadian di China dan kita sempat mengimpor dan semua ditarik, sudah selesai. Ada bukti kriminal di China. Nah, di beras paling tidak saya belum mampu melihat apakah ada motif ekonomi tertentu di situ ya, karena terus terang kalau mau dilihat sebagai cost production-nya atau ongkos produksi dari pembuat itu, kita pasti menyimpulkan